masih fungsi. Ya, oke. Ini saya belum rekam ya. Saya belum rekam. Ya, baik, langsung saja ya. Yang berkenan, silakan Rizky dipilih aja temennya. Nanti on cam saja untuk menjelaskan mungkin 15 menit. Sedikit diskusi, setelah itu kita coba bahas beberapa soal ya. Latihan beberapa soal materi yang kemarin. Silakan Rizky, mau siapa? Mungkin untuk Iwan Kotanya. Halo. Mungkin Iwan Kotanya untuk menjelaskan ke 9.9. Siapa yang dipilih? Rizky? Uluan Kotanya, Pak. Ulwan. Oke, mana Ulwan? Silakan Ulwan. Dibuka share screen, dijelaskan aja. Tes. Oh ya, kedengaran suaranya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi ini hasil diskusi sekelas dari kami kelas B Matematika terkait submateri 9.9 yaitu aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Nah, baik. Oke, sebagai pendahuluan, deret Taylor dan Maclaurin yang diperkenalkan di sebab sebelumnya tidak dapat digunakan secara langsung untuk mengaproksimasi fungsi seperti E pangkat X atau tangen X. Namun, enggak masuk sana. Tes. Enggak masuk suaranya. Jelas Ulwan, masuk. Masuk. Namun, pemenggalan deret Taylor atau Maclaurin, yakni memenggal deret, jadi mengambil berhingga suku dari deret Taylor dan Maclaurin tidak sampai tahingga. Jadi kita ada pembatasan menuju ke polinomial yang kita dapat gunakan untuk mengaproksimasi maaf. Suatu fungsi. Polinomial seperti ini disebut polinomial Taylor atau Maclaurin. Yang pertama itu ada polinomial Taylor order 1. Di subbab 2.9 kita menekankan bahwa suatu fungsi f dapat diaproksimasi dekat titik A oleh garis singgungnya. Jadi pada gambar 1 ya, ada sebuah fungsi ya sama dengan fx dan kita mencari garis singgung di titik A, itu bisa kita lakukan dengan cara turunan. Dan konsep seperti ini sebagai konsep aproksimasi di subbab ini, aproksimasi linear terhadap fungsi dekat titik A, dan kita akan mendapatkan bahwa sesuai dari bentuk deret Taylor yang sudah dipelajari di 9.8 dan ini karena order 1, berarti kita mendapatkan bahwa polinomial order 1x untuk deret Taylor ini sama dengan FA
ditambah f aksen A turunan pertama dari fx dikali x min A. Jadi untuk fa-nya itu adalah order ke 0 dan f aksen A itu ordernya 1. Jadi kan disebutnya order 1 karena order tertingginya di fungsi polinomial ini 1. Setelah mempelajari deret Taylor di sebab 9.8, nah ya ini disusun oleh dua suku pertama, yaitu suku order 0 dan 1 dari deret Taylor dari fungsi yang diuraikan di sekitar A, titik A. Karena kita menyebut P1 sebagai polinomial Taylor order 1 yang terletak di A. Jadi order 1 itu karena tadi suku tertingginya berorder 1, dan ini mencari suatu nilai aproksimasi di dekat titik A. Jadi kita substitusi di fungsi fx-nya itu nilai A. Seperti diperlihatkan pada gambar 1. Kita dapat mengharapkan P1x sebagai aproksimasi yang baik terhadap fx hanya di dekat x sama dengan A. Masuk ke contoh dari penggunaan polinomial order 1 Taylor tadi. Jadi kita di sini contohnya itu carilah polinomial Taylor order 1 P1x yang terletak di A sama dengan 1 untuk fungsinya itu fx sama dengan ln x, dan ini digunakan untuk mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1,5. Sebenarnya pemilihan A sama dengan 1 di sini udah menjurus ke arah nilai aproksimasi yang mau kita cari, yaitu ln 0,9 dan ln 1,5. Hanya saja nanti ada di kesimpulannya. Jadi 1 itu kan lebih dekat dengan 0,9, nanti akhirnya kenapa? Nanti ada di kesimpulan hasil perhitungan. Untuk penyelesaiannya pertama itu Bentar, Ulwan. ya Pak. Ini soal ini maunya apa sih? Di soal ini kita mau mencari nilai aproksimasi dari ln 0,9 dan ln 1,5 menggunakan titik terdekatnya itu A sama dengan 1. Jadi mau mencari dua nilai, yaitu ln 0,9 dan ln 1,5. Iya, Pak. Dua nilai ya. Oke. Jadi ini harus dipahami dulu ya, soal ini maunya apa gitu ya. Terus carilah P1x. Apa itu P1x? Polinomial Taylor order 1-nya, Pak, sesuai yang di slide sebelumnya. Polinomial order 1. Cara dapatnya gimana itu? Jika menurut pada rumus sebelumnya itu kita mencari pertama itu berarti kan kita harus tahu dulu fx-nya tadi ln x dan cari turunannya, lalu nilai a-nya itu disubstitusikan ke fx dan f aksen x-nya nanti. Oke, P1 bentuknya apa? P1 polinom berarti sebuah fungsi. Oke, secara geometri itu kelihatan P1 bentuknya apa fungsinya? Secara geometri fungsi linear. Linear, oke, good. Jadi garis ya, bentuk P1 ya. Iya, Pak. Itu ya, oke, ya silakan lanjut. Oke, baik. Sesuai pada rumus sebelumnya, kita tahu fx sama dengan ln x, dan turunannya adalah 1 per x. Dan kita substitusikan nilai a-nya sama dengan 1 ke fx dan f aksen x. Jadi didapatkan f1 sama dengan berarti ln 1. Ln 1 itu kita tahu 0. Dan f aksen 1 berarti 1 per x, 1 per 1 sama dengan 1. Maka kita tinggal sesuaikan dengan rumus yang tadi ini, yang urutannya FA, F aksen A dikali X min A. Didapat P1X sama dengan FA-nya 0 ditambah F aksen X-nya 1 dikali X min A, A-nya 1, X min 1. Dan kita hitung didapat X min 1. Akibatnya untuk X di dekat 1, jadi dari polinomial ini, dari fungsi linear yang ini, berarti kita bisa menulis kira-kira ln x itu bisa kita kira-kira jadi ln x sama dengan kira-kira x min 1, dan kita substitusikan aja sesuai yang tadi mau dicari ln 0,9 dan ln 1,5.
Berarti ln 0,9, 0,9 kurang 1 itu min 0,1 dan ln 1,5, 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,5. Nilai yang tepat dari ln 0,9 dan ln 1,5 sampai 4 angka di belakang koma, ini nilai tepatnya perhitungan kalkulator itu sekitar min 0,1054 dan untuk ln 1,5 itu 0,4055. Seperti diharapkan, aproksimasi untuk ln 0,9 lebih baik daripada aproksimasi untuk ln 1,5. Karena jelas 0,9 lebih dekat ke 1 daripada 1,5. Oke, ntar dulu. Jadi manfaat P1 apa ini berarti? P1 ini, dari fungsi P1 ini kita, apa ya, yang saya pahami itu jadi bisa untuk mencari nilai aproksimasi dari fungsi yang kita mau, atau yang kita mau itu kan tadi fx awalnya ln x. Dengan penggunaan Dirac Taylor ini P1x, kita jadi tahu ln x itu kira-kira fungsinya apa gitu, berapa gitu, Pak. Oke, kan disimbolkan di situ aproksimasi untuk ln 0,9 lebih baik. Lebih baik ya, karena 0,9 lebih dekat ke 1 kan bedanya 0,1 ya. Sedangkan kalau 1,5 bedanya 0,5 gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek. Kalau ln 0,1 0,9 ke 1 0,1 coba ln 1,001 berapa hasilnya coba? Ln 1, 01 lah, 1,01. Udah dicek ln 1,01 berapa hasilnya. Bisa nggak di-anot gitu, ditulis di situ? ada yang bisa anot? Uh, Coba ln 0,9 itu dapatnya min 0,1054 dari kalkulator ya. iya, Pak, dari kalkulator. Iya, iya tahu. Min Berarti kalau 0,1053. iya, berarti kalau nilai aproksimasi ln 1,01 itu kalau sesuai ini substitusi x min 1, 1,01 kurang 1 berarti kan 0,01. Untuk Ya, eh, nilai fixnya dari ln 1,01 itu sekitar 0,00995. ya, ya. Jadi lebih bagus mana? 0,9 atau ln 0,9 atau ln 1,01. 1,01. Ya. Oke, jadi semakin dekat ke 1 itu aproksimasinya lebih baik gitu ya. Oke, lanjut silakan. Oke, baik. Sekarang polinomial Taylor order n. Jadi tadi sebelumnya order 1, di sini order n. Nah, sebentar. Aproksimasi linear P1x bekerja dengan baik ketika x di dekat A, tetapi kurang baik ketika x tidak berada di dekat A, seperti yang mungkin diharapkan. Penjumlahan sampai suku-suku yang berorde lebih tinggi dalam Dirac Taylor biasanya akan memberikan aproksimasi yang lebih baik. Jadi polinomial kuadrat. Ini berarti polinomial orde 2 P2x. Yang tersusun dari 3 suku pertama Dirac Taylor untuk fungsinya akan memberikan aproksimasi yang lebih baik terhadap f ketimbang aproksimasi linear P1x. Polinomial Taylor orde n yang terletak di A adalah, jadi sebatas yang saya pahami, kalau ordenya makin tinggi akan memberikan nilai aproksimasi yang lebih baik lagi.
Tadi di P1X itu kita bisa menggunakan itu untuk aproksimasi, namun nilainya masih kurang baik dibandingkan misalnya kita menggunakan orde kedua dan orde seterusnya. Kok? Oh ya, sama ya. Baik, ini contoh kedua masih dengan soal yang sama pada contoh satu tadi. Fungsinya fx sama dengan ln x. Dan kita disuruh untuk mencari nilai dari nilai aproksimasi dari ln 0,9 dan ln 1,5. Tapi di sini berbeda perintahnya. Kita diarahkan untuk menggunakan polinomial Taylor order 2, P2X. Berarti karena di sini ada contohnya P2X urutannya seperti ini, jadi ya di sini fungsinya fx sama dengan ln x. Kita karena ini order 2, nanti berarti cari turunnya sampai turunan kedua. Turunan pertamanya itu 1 per x, turunan keduanya sama dengan min 1 per x kuadrat. Kita substitusikan nilai a sama dengan 1 ke tiap fungsinya yang fx, f aksen x, dan f double aksen. Sehingga didapat untuk f1 itu sama dengan 0, ln 1 sama dengan 0, f aksen 1 sama dengan 1, dan f double aksen 1 itu sama dengan min 1. Dan kita susun sesuai rumusnya. Didapat ini, P2X sama dengan 0 ditambah 1 dikali X min 1 dikurangi 1 per 2 dikali X min 1 kuadrat. Nah, akibatnya untuk X dekat 1, kita bisa buat nilai fungsi kira-kiranya untuk ln X itu berarti sesuai perhitungan yang di atas, X min 1 dikurang setengah dikali X min 1 dikuadratkan. Dan balik ke apa yang dicari tadi untuk ln 0,9 dan ln 1,5, kita substitusikan ke X-nya. Untuk ln 0,9 didapat nilai kira-kiranya itu min 0,1050 dan ln 1,5 itu sama dengan 0,3750. Seperti diharapkan, ini adalah aproksimasi yang lebih baik daripada yang kita peroleh. Jadi kalau yang di P1X ini tadi kan hanya mendapatkan nilai ln 0,9 itu min 0,1 dan ln 1,5 itu sama dengan 0,5. Di sini dengan menggunakan orde yang lebih tinggi, orde 2, didapatkan nilai yang lebih tepat lagi, bukan lebih tepat, lebih akurat lagi, yaitu ln 0,9 min 0,1050 dan ln 1,5 itu 0,3750. Tetapi ini lebih akurat yang ln 0,9 karena tadi 1 lebih dekat ke 0,9 daripada ke 1,5. Oke, bisa diambil apa dari kesimpulan contoh 2 ini? Penggunaan orde yang lebih tinggi akan menghasilkan nilai aproksimasi yang lebih akurat, Pak. Penyebabnya apa ya? Sebentar. Kurang ketika X ada harapan. Bedanya sama orde 1 apa? Di orde 1 itu ada orde 1 berarti ada 2 suku, yang orde 0 dan orde 1. Kalau di orde 2 itu ada 3 suku. Karena hitung dari suku orde yang 0, orde 1 dan orde 2. Jadi sukunya itu lebih banyak, jelas lebih banyak. Itu yang saya pahami memberikan nilai ke belakangnya itu jadi lebih tepat lagi gitu, mungkin lebih presisi lagi nilai untuk di belakang desimalnya sesuai dengan banyaknya sukunya itu tadi. Oke. Ya, coba next. Jadi kelihatan tuh di situ ya hitungan ln 0,9 dapatnya min 0,1050 ya. Tapi ln 1,5 dia malah lebih kecil ya. Nilainya makin mendekati ya.
makin mendekati ke nilai sesungguhnya dari len 1,5 yang tadi ya. Len 1,5 kan 0,4. Ya 0,4. Sedangkan di order N nilainya 0,3. Kalau order 1 0,5 lebih besar ya dari 0,4 untuk yang len 1,5. Tapi kalau order 2 malah lebih kecil dari 0,4 ya. Tuh. Oke, kelihatan polanya. Oke, terus silakan McLaurin. Oke, baik. Selanjutnya di polinomial Maclaurin, seperti yang kita tahu, Maclaurin ini berarti ketika nilainya itu di sebab sebelumnya berarti X sama dengan 0, di sini berarti ketika A-nya sama dengan 0. Jadi eh, khusus A sama dengan 0 itu kita bisa sebut polinomial itu polinomial Maclaurin. Polinomial Taylor order n menyederhana ke polinomial Maclaurin order n yang memberikan aproksimasi berguna secara khusus. Jadi ketika A-nya sama dengan 0 itu disebut polinomial Maclaurin. Jadi ya masih ini. Tadi kalau di Taylor kan FA berarti bilangan real. Tapi khusus kecuali selain 0, kalau 0 itu berarti disebutnya polinomial Maclaurin. Nah, masuk ke contoh 3, carilah polinomial Maclaurin order n untuk e pangkat x dan cos x. Dan di sini untuk mencari nilai dari e pangkat 0,2 dan cos 0,2 menggunakan n sama dengan 4. Berarti berarti n sama dengan 4 itu order 4. Polinomial Maclaurin order 4. Langkahnya sama. Jadi kita tahu fungsinya itu ada 2 di sini. Karena kita mencari untuk nilai 2 fungsi yang berbeda, ada fungsi e pangkat x dan cos x. Langkahnya sama, jadi kita cari turunannya dulu. Di sini dijabarin sampai 5, tapi enggak. Di sini tabel ini mencoba untuk menjabarkan sampai berapa di sini dijabarkan sampai 5, tapi nanti di perhitungan setelah ini yang digunakan sampai n sama dengan 4. Jadi yang pertama kan fx sama dengan e pangkat x. Karena fungsi Euler e pangkat x ini kalau diturunin berapa kali pun sama. Jadi bisa dilihat f aksen x-nya juga e pangkat x, f double aksen x-nya juga e pangkat x, dan seterusnya. Dan substitusi ketika x sama dengan 0, berarti e pangkat 0 sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi nilainya 1 terus. Lalu untuk fx sama dengan cos x, turunan pertamanya min sin x, turunan keduanya min cos x, sin x, balik lagi ke turunan keempat itu cos x, dan seterusnya. Jadi berulang turunannya. Dan ketika disubstitusikan nilai x sama dengan 0, ya cos 0 sama dengan 1, min sin 0 sama dengan sin 0 itu kan 0, berarti min 0 ya 0. Terus cos 0 itu 1, tapi min cos berarti min 1, dan sin x sin 0 berarti 0, ya sin 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita bisa ini untuk sebanyak n ya. Jadi 1 plus x plus 1 per 2 faktorial x kuadrat, dan seterusnya. Dan untuk cos x 1 plus di sini kan suku keduanya itu didapat nilainya itu kan 0 ya. Jadi tidak itu 1. Jadi 1 plus 0 dikali x ya 0. Lanjut aja ke suku berikutnya min 1. Ya min 1 karena nilai dari min cos 0 itu sama dengan min 1. Min 1 per 2 faktorial kali x kuadrat. Dan seterusnya, ini berarti yang muncul ketika n genap. Jadi dengan menggunakan n sama dengan 4, dibatasi sampai
orde keempat dan X-nya itu sama dengan 0,2 karena yang dicari itu tadi sama ya, pangkat 0,2 dan cos 0,2, nilai X-nya sama. Dengan substitusi diperoleh pangkat 0,2, kita substitusi sesuai polinomial yang udah kita dapatkan, jadi 1 plus 0,2 dan seterusnya didapatkan nilai 1,221400, dan untuk cos 0,2 disubstitusi dapat nilainya 0,98006667. Bandingkan hasil-hasil ini dengan nilai benar, jadi nilai tepatnya jika misalnya kita menghitung dengan kalkulator sampai 7 angka di belakang koma, itu untuk pangkat 0,2 nilainya 1,22 14028 dan cos 0,2 0,98006666, dan ini nilai aproksimasinya mendekati karena ini kita menggunakan X sama dengan 0 untuk mencari nilai X-nya itu yang di pangkat X dan di cos X itu 0,2. Jadi jaraknya kan hanya 0,2, dan ketika kita menggunakan X pangkat 0 artinya namanya bukan bukan polinomial Taylor lagi, tapi sudah spesifik namanya polinomial Maclaurin. Jadi hasilnya cukup akurat. Baik, untuk gagasan visual, sketsanya bagaimana polinomial Taylor memberikan aproksimasi terhadap cos X, kita telah disketsakan grafik-grafik polinomial dari orde 1 sampai orde 5 dan orde 8. Coba Ulwan, itu Oke. gambarnya apa sih? Ilustrasi gambar itu menjelaskan apa coba itu? Baik, yang saya pahami dari ilustrasi gambar ini, bentar. Iya, jadi pertama bisa dilihat mana ya, anonim deh. Yang pertama ini kan grafik yang kita ketahui dari grafik cos X ini bentuknya seperti ini, fx sama dengan cos X. Nah, ketika kita menggunakan fungsi polinomial orde 1, P1X, didapatkan grafiknya itu linear lurus seperti ini. Tadi karena sesuai ya orde 1, fungsinya masih linear. Ya didapatkan bentuk grafiknya seperti ini untuk nilai, ya di sini singgungnya A sama dengan 0. Nah, lalu kalau kita ini P1, bentar. Ini P1. Nah, ini P2. Apa namanya? Parabola. Ya, kuadrat parabola. Jadi nilainya, yang saya pahami nilainya, bukan nilainya, maaf, grafiknya melengkung gitu, jadi kuadrat ya, parabola. Jadi agak mendekati grafik dari fx sama dengan cos x, dan seterusnya sampai orde ke-8, P8X ini, grafiknya yang putus-putus itu jadi grafiknya sudah mendekati dari grafik cos X aslinya itu sendiri. Jadi semakin tinggi orde polinom yang digunakan, itu akan semakin akurat juga grafiknya, sesuai dengan grafik aslinya. Iya, jadi di sini kalian harus bisa melihat ya posisi P1 itu didefinisikan sebagai garis ya. P2 mana? P2 dia sudah bentuknya non-linear ya, sudah bentuk parabola. P3 mana ya? P3 itu P3 yang kiri ya. P3 sudah bentuknya berbeda lagi ya, pangkatnya ya. P4 pangkatnya 4 dan seterusnya. Jadi hampiran terhadap nilai kosinus seperti ini ya. Nah, ini muncul ketika memang bentuk apa
fungsi Taylor ya. Fungsi Taylor kan punya aturan seperti itu ya. Fx sama dengan apa itu ya. Ada penambahan elemen turunan dikali X gitu ya. Turunan pertama kali X, kemudian turunan kedua dikali X kuadrat dan seterusnya ya. Nah, konsekuensinya nanti hampirannya juga akan mendekati. Nah, Maclaurin ini bedanya cuma di apa? Di titik nol ya. Jadi persekitaran nol gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, ini ketika melihat apa contoh soalnya ya, ilustrasinya ya dari penggunaan polinom Maclaurin sama Taylor tadi, itu mudah-mudahan Anda dapat gambaran gitu ya, bagaimana nilai suatu fungsi ya itu bisa dihampiri numerik gitu ya, secara numerik, secara hampiran. Ya di matematika ada kuliah khusus tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah menggunakan hampiran ya, numerik ya pendekatannya. Kadang-kadang ada masalah yang dia tidak bisa diselesaikan secara analitik, jadi harus menggunakan numerik gitu ya. Oke, masih bisa lanjut? Errornya di sini, slide-nya masih ada kan? Eh, Cuma sampai sini ya. Slide setelah ini masih? untuk slide setelahnya, sebentar. Nah ya untuk Galat ini sebenarnya kita, jadi untuk penyusunan PPT ini awalnya kita memang menyiapkan sampai akhir submateri 9.9, cuman untuk bagian memahami kami dari kelas kami sendiri baru paham sampai ini Maclaurin, polinomial Maclaurin. Jadi untuk bagian Galat seterusnya kami belum begitu memahami, Pak. Iya. Coba-coba slide tadi, slide next. Nah, itu coba. Sekarang perhatikan fakta menyedihkan dalam kehidupan pakar analisis numerik. Ya, ini kalimat-kalimat yang terjemahan ya, terjemahan fakta menyedihkan ya. Now notice a sad fact of the numerical analyzed life. Ya, jadi masalah-masalah yang muncul di dalam numerik itu ternyata membuat sedih gitu ya pakar numerik. Itu bahasa dari buku ya, bahasa dari buku. Tapi kadang-kadang kita harus melihatnya begini. Apa sebetulnya yang menyebabkan apa ya terjadi kesedihan gitu ya? Ini kan melihat galat, melihat error ya, melihat kesalahan dari prediksi kita itu kan bergantung dari pendekatan yang kita buat gitu. Nah, bab kalkulus ini, peubah banyak ini ya, dia menyediakan suatu prosedur dasarnya memang dari Taylor ini ya, dari Taylor, kemudian bagaimana penggunaannya ya seperti ini, gitu ya, menghitung suatu nilai menggunakan suatu pendekatan polinom satu, ya, orde 1, orde 2 sampai orde n gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan dari sini Anda bisa melihat bahwa kalkulus yang Anda pelajari itu sebetulnya terapannya sangat banyak ya, sebetulnya dan sangat powerful ya untuk menyelesaikan banyak hal. Cuma ya mungkin buat Anda di dalam kuliah masih terbatas secara teori ya. Makanya nanti perlu semacam apa ya, eksplorasi mandiri buat buat kalian juga ya. Dan ini juga menjadi satu pemikiran ya di kelas yang satunya ya, Ulon ya. Rizky yang di kelas B itu modelnya problem based learningnya seperti apa itu nanti kita lakukan juga ya supaya Anda juga bisa merasakan bagaimana konsep yang dipelajari ya mulai dari barisan deret sampai yang Taylor ini itu memang berhasil menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Ya memang untuk memahaminya perlu waktu dibaca lagi gitu ya. Oke, oke cukup ya. Ini yang paling sulit di bagian mananya sih kalau membaca sendiri ini kan bahasa Indonesia doang gitu ya, terjemahan selesai gitu. Apa yang paling sulit gitu? Coba jangan Ulwan deh. Ulwan kan sudah presentasi. Ulwan tunjuk temannya coba siapa? Slide yang dianggap sulit mana coba? Saya nunjuk temen yang lain berarti ya, Pak? Ya, dia yang di daring aja. Kamu lagi di kampus ya? Iya Pak, lagi Ya, pada. oke lah. Siapa coba? Yang Eh, perempuan deh, yang perempuan. gantian. Perempuan gantian siapa lah? Ayo on cam, biar on cam. Aldona boleh mungkin. Ronaldo nah.
Aldona on cam ya, Aldona. Coba slide sebelumnya, Uluan. Mana Aldona belum muncul? Hadir nggak dia? Aldona, mana Aldona? Halo? Kamu pakai laptop ya, Wan? Iya, Pak. Uluan pakai laptop ya? Iya Pak, saya pakai laptop Pak. Oke, nanti sambil dibuka buku ininya ya, kalkulusnya ya, yang bab 9, tapi nanti dulu. Aldona, next slide coba Luan. Lanjut. Oke, Aldona, bagian ini ngerti ya? Iya, Pak. Aldona, Paham, Pak. paham. Oke, lanjut Wan. Bagian ini ngerti Aldona ya? Aldona, ngerti bagian ini ya? Iya, Pak. Paham. Oke, lanjut. Ini juga masih paham ya? Iya, Pak. Lumayan lah, Pak. Wah, udah mulai lumayan ya. Oke, terus? Enggak, maksudnya lumayan setengah setengah ngerti. Oke, sudah mulai ya. Apa masalahnya? Kok mulai setengah ngerti? Apa ya masalahnya di sini? Susahnya di mana? Susahnya di mana, Aldona? Perhitungannya, Pak, kalau ordernya tinggi. Kalau ordernya tinggi kan tinggal ditambah aja sukunya. P3 ya sampai turunan ketiga, X pangkat 3, hitung-hitung selesai. Susahnya di mana? Ngitung. Apa? Pak, kalau sukunya makin banyak, makin susah dihitung, Pak. Susahnya di mana? Itu kan cuma diturunkan. Kayak ln X gitu ya. Turunan pertamanya seper X, turunan keduanya min seper X kuadrat, dan seterusnya. Itu kan turunan yang mudah. Anda ada masalah dalam menurunkan fungsi atau bagaimana, Aldona? Enggak ada sih, Pak. Nah, berarti harusnya tidak ada. Jangan-jangan cuma ketakutan semu. Wah, keren ya bahasanya, ya, ketakutan semu gitu. Melihat bentuk yang bawah tuh PN sama dengan bla bla. Itu kan kalau N-nya diganti 1, turunan pertama selesai. N-nya diganti 2, turunan kedua, X kurang A kuadrat. N-nya sama dengan 3, dan seterusnya gitu. Nah, sebetulnya yang menariknya gini ya, untuk yang lain juga. Itu kalimat pertamanya tadi tuh, aproksimasi linear P1 bekerja dengan baik ketika X di dekat A, tapi kurang baik ketika X tidak berada di dekat A. Nah, kalimat-kalimat seperti itu ya kalian coba eksplorasi dengan cara mengecek gitu ya beberapa kasus gitu ya, fungsinya diganti, apa yang terjadi gitu. Jadi tidak berhenti pada sekedar membaca. Sama seperti uluan tadi ya, coba balik slide sebelumnya. Nah, yang inilah. Saya bisa baca, Wan. Carilah P1 X yang terletak di A sama dengan 1 untuk fx. Saya bisa baca itu, Wan. Penyelesaian. Karena fx sama dengan bla 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 gitu kan. Akibatnya lihat gambar 2 bla bla bla. Nilai yang benar dari len bla 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 adalah itu saya bisa baca itu, Wan. Ya, nah, tetapi dalam presentasi justru yang harus disampaikan adalah apa hal yang bisa kita ambil gitu loh. Apa menariknya paparan ini? Kan tadi saya tanya, itu P1 bentuknya apa, Wan? Fungsi apa? Fungsi apa ya? Lihat dari bentuk gambarnya tuh. Oh, garis, Pak. Iya, garis gitu. Kenapa garis gitu kan? Coba balik slide sebelumnya balik. Nah, lihat tuh di situ P1X sama dengan FA. FA itu kan suatu nilai kan. Anda masukkan nilai A, nilai berapapun dari A di fungsinya. Kalau ln X ya ln A berarti selesai. F aksen A Anda turunkan fungsinya di turunan pertama, substitusi A, selesai. Kemudian X kurang A, lah itu kan X-nya pangkat 1. Ya, jadi P1X bergantung dari nilai variabel X. Dan kita tahu ya, variabel X pangkat 1 dia berupa garis. Lanjut, next. Next. Nah, tapi kalau sudah P2 bentuknya kuadrat,
Ini sudah non-linear gitu loh, bukan garis lagi. Apalagi yang N lebih banyak gitu ya. Lanjut. Lanjut. Sebentar. Maclaurin lanjut. Lanjut. Yang kosinus tadi, gambar kosinus. Nah ini ya. Jadi ketika aproksimasi kosinus ya, saat P berapa tuh? P4. P5 1 kurang setengah X kuadrat tambah 1/24 X pangkat 4. Itu kan bisa dilanjutkan sebetulnya ordenya gitu ya. Anda pakai software bisa lah untuk ngeplot itu gitu ya. Atau dengan kemampuan Anda menggambar grafik fungsi canggih ya waktu di kalkulus diferensial ya. Itu kan makin lama gambarnya dia akan mendekati fungsi sebenarnya gitu ya. Jadi ternyata dengan order yang meningkat memang terlihat lebih rumit ya, tapi justru itu akan mendekati nilai sebenarnya. Jadi semakin tinggi order itu yang Anda lihat bukan kerumitannya, tapi justru apa pengaruhnya dari order yang makin tinggi gitu ya. Jadi cara berpikirnya kalkulasinya itu bukan di hitungannya. Kalau menghitung mungkin oke. Kalau suku-sukunya banyak, melibatkan desimal yang banyak, oke lah itu butuh ketelitian, butuh ketelatenan. Tapi itu bukan kesulitan di bagian itunya. Justru kesulitannya adalah misalkan ini menurunkan fungsinya apa ya. Nah, yang bagian-bagian itu yang kita memerlukan pengetahuan lebih lanjut. Integral arkus tangan gimana ya cara mendapatkannya, bukan cara menghitungnya, cara mendapatkannya. Nah, itu kan juga butuh konsep yang cukup banyak ya untuk mendapatkan itu. Nah, jadi materi tentang aproksimasi deret Taylor ini sangat menarik gitu ya, ditambah lagi dengan konsep Galat error tadi gitu. Nah, itu yang penting untuk dipahami konsepnya. Tetapi setelah Anda membaca, memahami atau merasa paham konsep yang dibaca, Anda harus benturkan dengan masalah dengan mengerjakan soalnya gitu. Lanjut coba. Lanjut. Lanjut, Wan. Lanjut lagi. Galat metode, lanjut. Nah, ini contoh 4 misal ya. Contoh 4. Aproksimasi E pangkat 0,8. Ya, kita pakai kalkulator selesai gitu kan. E pangkat 0,8. Tapi di situ ada pertanyaan galat lebih kecil. Jadi ada pembeda antara nilai sebenarnya dengan nilai pendekatan aproksimasi. Kita mau galatnya itu ya 1/1000. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Anda lihat prosesnya tuh. Suku sisa dari Maclaurin kan Rn. Ya, Taylor ingat kalau Taylor kan Rn-nya apa? Turunan ke n tambah 1 di titik C gitu kan. Dibagi n tambah 1 faktorial, x pangkat n tambah 1. Itu Taylor, tapi kalau Maclaurin X-nya di 0. Maaf, A-nya di 0 ya. Jadi X kurang A pangkat N tambah 1 itu hanya menjadi X pangkat N tambah 1 ya. Oke, disubstitusi Rn-nya kan sama dengan E pangkat C sekian-sekian. Nah, menghitung galat dari 0,8 itu ya tinggal substitusi gitu kan. Didapat, kok hilang? Share screen-nya mana ya? Wan, share screen-nya hilang, Rizky. Bentar kayaknya Pak. Lagi Oh, lu. jaringan. Ya, oke. Ya, jadi polanya seperti itu ya. Nah, itu yang harus di sebentar. Saya share screen saya aja deh. Versi buku bahasa Inggrisnya aja ya. Nih ya. Nih ya. Jadi di bagian ininya kan ini definisinya kita sudah tahu dari mana? Dari konsep yang awal itu. Gitu ya. Nah, ini kan tinggal dimasukkan saja C-nya. Gitu ya. Oke, mungkin di bagian ini bisa jadi eh, agak sulit tapi our goal-nya di sini choose n large enough so that ini adalah konsep gitu ya. Dia sisa ininya oke lah menghitung gitu ya Aldona ya. Bagian ininya menghitung oke, tapi menghitung ini itu masih jauh lebih mudah gitu loh dibanding ketika Anda menggunakan konsep ini. Our goal-nya apa sih? Tujuan soal ini apa sih? Bagaimana cara mengerjakannya sih gitu. Ini yang harus kita bangun intuisinya gitu ya. Nah, our calculator gives 2, sekian ya. Nah, ini kesimpulannya. Gitu ya. Jadi ini menarik ya. Kalkulus ini menarik. Jadi Anda cobalah untuk berkawan baik dengan materi ini gitu ya.
terbuka pikirannya, baca ulang, baca ulang gitu. Ya, oke. Saya pikir uraian singkat ya tentang aproksimasi ini. Ini banyak contohnya ya, useful tools for bounding Rn ini ya, mencari batas Rn-nya ini. Lihat dari contoh soalnya dulu. Jadi belajarnya lihat contoh soalnya dulu ya. Lihat contoh soalnya dulu. Setelah itu baru dilihat mulai dari soal yang mudah aja dulu. Find Maclaurin polynomial order 4 untuk mengaproksimasi ini gitu ya. 1, 2 dan seterusnya. Ya. Oke, ini terbatas waktu ya, udah jam 11 juga. Jadi nanti gini, di bagian sini ya, eh, ya untuk bagian deret ini ya, bagian deret ini tolong sepertinya saya harus meminta Anda bekerja mandiri ya untuk berlatih, berlatih, berlatih ini ya mulai dari ya 91 ya, berlatih secara mandiri ya soal-soal yang ada ya. Jadi keterampilan Anda di bab 9 ini tolong Anda gali ya, tolong Anda asah secara mandiri dengan berlatih soal-soal yang ada gitu ya. Karena nanti pertemuan berikutnya saya coba masuk ke sini ya. Saya akan masuk ke bagian sini ya. Tentang konsep vektor, konsep yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Di SMA juga Anda sudah belajar tentang vektor, tapi kita lebih fokus bagaimana memahami konsep-konsep vektor ya. Dot product, cross product itu seperti apa gitu ya. Dan syukur-syukur bisa kita pahami juga dari sisi geometrisnya gitu. Ya, modelnya seperti itu. Judul buku kalkulusnya itu kan kalkulus analitik dan geometri ya. Jadi ada sisi analitik dan geometri yang dimunculkan di pendekatan kalkulus ini. Gitu ya. Oke, baik mungkin terbatas waktu jadi saya cukupkan dulu ya hari ini. Nanti siang tidak ada. Jadi dimajukan ya Rizky ya. Tapi sisa waktu 40 menit dan segala macamnya ini saya percayakan ke Anda untuk berlatih secara mandiri untuk materi yang kemarin saya berikan plus yang tadi barusan Ulwan jelaskan gitu ya. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya ketika ada tugas kelas, model menjelaskan atau apa, saya berharap Anda rebutan dalam menjelaskan gitu. Pak, saya saja boleh nggak, Pak? Saya izin mencoba boleh nggak? Maksudnya untuk mencoba untuk mencoba pemahaman Anda. Saya memahaminya begini. Saya pengen ditanya dong sama dosen. Kalau nggak bisa jawab kan malu nih, kuping merah. Tapi kan jadi tahu, oh saya nggak bisa di bagian sininya gitu loh. Bukan malah takut. Jangan ya banyak-banyak berbuat kesalahan dan tahu salahnya supaya Anda makin yakin bahwa yang benar itu seperti ini gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti saya ya saya dibuat bingung lah. Ini yang mau menjelaskan banyak nih gitu ya. Raise hand-nya itu raise hand beneran ya, bukan membuat bingung Pak Ibnu nih. Oke, kita nunjuk aja semua gitu ya biar supaya dianggap apa bukan. Jadi memang Anda raise hand itu benar-benar iya saya berharap saya dipilih gitu. Terus ketika dipilih ternyata nggak bisa jelasin. Oh iya berarti saya bagian ini ada yang lemah. Oke, jadi refleksi besok diperbaiki lagi ya. Jangan ngandalin temennya. Oke lah mungkin Ulwan sekarang paham gitu. It's okay. Ya, itu bagus buat Ulwan. Tinggal tanggung jawab dia menjelaskan ke teman-temannya. Bagi yang nggak ngerti, nah ini Anda harus proaktif gitu ya. Jadi sama-sama ya, yang nggak ngerti jangan malu untuk bertanya, yang ngerti jangan jangan meragu untuk berbagi, jadi saling menguntungkan. Oke ya, dikondisikan ya, kalkulus proba banyak ini di bawah PJ-nya Rizky, coba dikondisikan belajarnya supaya saling ini ya, proaktif ya, khususnya membahas soalnya juga gitu Rizky. Ya, ketemuan lah, walaupun Anda daring, ya datang aja ke kampus, emang kenapa, bahas-bahas gitu ya. Atau jauh, misal lagi sakit atau apa ya sudah pakai Zoom gitu. Jadi ada hari-hari di mana kalian harus membahas ya nggak usah lama-lama 1 jam paling bahas 2-3 soal selesai udah untuk KPB nanti untuk kuliah yang lain apa gitu ya pola dua-dua ini seperti apa ya Anda yang paling paham ya jadi saya nggak mau nanti pas ujian dikasih soal saya lebih banyak mencoret dibanding mencentang gitu loh tahu ya saya lebih banyak menemukan kesalahan dibanding jawaban yang benar Anda jangan sampai seperti itu
Dan Anda juga harus sering komunikasi dengan kelas sebelah yang diajar oleh guru kita ya, supaya tahu, oh sampai sini guru kita. Nanti Rizky juga komunikasi, Pak, sebelah sudah sampai sini nih Pak. Pak, sebelah ada Iya, begini. Itu ya, jadi tetap komunikasi PJ-nya. Gitu ya, saya coba kejar yang guru kita seperti apa, kita punya standar yang sama. Karena nanti ujiannya soalnya sama. Gitu, saya pendekatannya begini, guru kita pendekatannya seperti itu, ya sudah. Gitu ya. Oke, jadi disamakan saja pemahaman Anda gitu, saling diskusi satu sama lain. Ya. Baik, mungkin itu dulu ya pertemuannya. Yang mau Jumatan laki-lakinya mudah-mudahan jangan terlambat ya. Jadi masih ada PR pribadi ya, mengerjakan soal-soal mandiri. Gitu. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.